kelompok 5, materi infrastruktur teknologi informasi. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Hanifah Ariyanti NIM 1952 11050, yang kedua Novi Ariyanti NIM 1952 11059, dan yang ketiga saya sendiri Lutfi Anur Afifah NIM 1952 11075. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari teknologi informasi. Jadi apa sih teknologi informasi itu? Jadi, teknologi informasi adalah sebuah perpaduan antara teknologi komputer dan juga telekomunikasi dan teknologi lain, misalkan perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan teknologi lain. Jadi, peranan teknologi informasi itu mempengaruhi beberapa bidang. Yang pertama, antara lain ilmu pengetahuan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah pemerintahan. Teknologi informasi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Yang materi selanjutnya yaitu evolusi infrastruktur teknologi informasi. Jadi, evolusi infrastruktur ini dibagi menjadi 5 zaman atau 5 era. Yang pertama itu era mainframe. Era mainframe komputer umum dan komputer mini. Ini terjadi pada tahun 1959. Jadi, era komputer mainframe dan komputer mini ini pertama kali itu dikenalkan oleh pengenalan IBM 1041 dan juga 7090 dari sebuah mesin transistor. Hal ini menandai awal mula dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Pada tahun 1959, komputer mainframe juga memperkenalkan IBM 360, di mana IBM 350 ini merupakan komputer yang pertama kali dengan sistem informasi. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang terpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan juga operator sistem dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur yang disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan, dan perangkat keras juga perangkat lunak. Seiring berjalannya waktu, kemudian mulai diperkenalkan komputer mini atau mini computers oleh Digital Equipment Corporation pada tahun 1959. Hingga saat ini, komputer mini itu berkembang menjadi ukuran yang menengah dan servernya itu juga ikut menengah. Yang selanjutnya era yang kedua yaitu komputer pribadi. Komputer ini sudah ada sejak tahun 1981 hingga sekarang. Komputer pribadi atau lebih dikenal dengan PC atau personal komputer mulai muncul pada tahun 1970. Contohnya antara lain yaitu Alto, MITS, Altair 8800 dan juga Apple I, Apple II. Adanya PC IBM pada tahun 1981 ini dianggap sebagai awal mula dari perkembangan PC. PC merupakan sistem yang berdiri sendiri sampai perangkat lunak sistem operasi pada tahun 1990-an dan mampu membuatnya terhubung ke dalam sebuah jaringan. Era yang ketiga yaitu era klien atau server. Komputer klien atau server desktop maupun laptop disebut sebagai klien yang terhubung dengan sebuah komputer server yang memiliki layanan dan kemampuan untuk komputer klien. Proses dalam komputer klien atau server terbagi menjadi dua jenis mesin. Yang komputer klien ini berperan sebagai masuk data dari penggunaan komputer, sedangkan komputer server memiliki peran sebagai pengolah dan penyimpan data dari penggunaan komputer, menjalankan halaman web, mengelola aktivitas jaringan. Server sendiri mengacu pada aplikasi perangkat lunak dan juga perangkat fisik. Server terwujud dalam mainframe, tetapi saat ini server komputer berupa PC yang unggul karena harga chips yang juga merupakan prosesor dalam suatu komputer server. Yang selanjutnya yaitu zaman keempat atau era keempat, yaitu era komputasi perusahaan tahun 1992 sampai sekarang. Pada tahun 1990, banyak perusahaan yang beralih menggunakan standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat di dalam perusahaan. Akibat dari infrastruktur TI yang menghubungkan setiap bagian komponen komputer beserta jaringan yang lebih kecil,
itu dapat mengubah menjadi jaringan menjadi lingkup besar organisasi. Oleh sebab itu, informasi dapat mengalir dengan bebas di dalam organisasi maupun organisasi lain. Yang selanjutnya yaitu era komputasi cloud and mobile tahun 2000 sampai sekarang. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan dapat dibagikan. Contohnya komputer, perangkat penyimpanan, aplikasi, dan layanan melalui sebuah jaringan yang biasanya disebut sebagai internet. Cloud computing terdapat sumber daya yang diakses melalui kebutuhan masing-masing perangkat yang terhubung. Jadi, cloud computing merupakan suatu komputasi yang cepat pertumbuhannya dan diperlukan biaya yang sangat minim untuk operasionalnya. Selanjutnya, saya Novi Arianti, NIM 195211059. Saya akan menjelaskan materi terkait teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur dan komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur teknologi informasi ini dijelaskan dalam beberapa hukum, seperti yang pertama hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum Moore ini merupakan hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang memberikan penjelasan mengenai tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Nah, terdapat 3 variasi dalam hukum ini, antara lain yang pertama, kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Nah, yang kedua ini ada hukum media penyimpanan. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar ini jumlah informasi digital terus berkembang. Jumlah informasi digital yang dapat kurang lebihnya menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe sendiri, penemu teknologi Ethernet Local Area Network, mengklaim sejak tahun 1970, nilai dan juga kemampuan jaringan itu berkembang dengan pesat. Metcalfe mengacu pada skala timbal balik yang terus meningkat. Permintaan untuk teknologi informasi ini digerakkan oleh nilai jaringan digital secara sosial dan bisnis. Nah, yang keempat ada penurunan biaya komunikasi dan internet. Terjadinya penurunan biaya komunikasi ini secara cepat dan pertumbuhan internet yang semakin pesat mengakibatkan pengguna fasilitas komunikasi dan komputasi ikut melonjak naik. Memperoleh manfaat dari nilai suatu bisnis yang terhubung dengan internet, perusahaan itu harus mampu memperluas koneksi internetnya secara besar-besaran. Dan yang kelima dan terakhir, pengaruh standar dan infrastruktur yang dimiliki perusahaan dan komputasi internet untuk saat ini akan menjadi mustahil apabila sekarang ataupun di masa yang akan datang tidak terdapat kesepakatan antara produsen dan penerima konsumen yang secara luas dari sebuah standar teknologi. Selanjutnya, komponen infrastruktur teknologi informasi. Ini terdiri atas 7 platform, diantaranya ada yang pertama platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras pada komputer ini semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas, seperti IMB, HP, Dell, dan Sun Microsystems, serta 3 produsen chip terkemuka, yaitu Intel, AMD, dan IBM. Kalangan industri bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux. Yang kedua ada platform sistem operasi. Pada level klien, 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau Windows Mobile, untuk melakukan manajemen sumber daya dan kegiatan di dalam komputer.
Windows ini menguasai 70% dari pasar sistem operasi, dan sisanya 30% menggunakan sistem operasi Unix atau dikenal sebagai Linux. Yang ketiga, ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia ini diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur teknologi informasi. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle. Yang keempat, ada pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan, sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Yang kelima, ada platform jaringan telekomunikasi. Platform telekomunikasi ini umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon, telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi ini diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Yang keenam, ada platform internet. Platform internet ini harus cocok terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak, dan layanan manajemen guna untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Yang ketujuh dan terakhir ini jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Nah, pengintegrasian perangkat lunak ini menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan. Baik, di sini saya Varianti ingin melanjutkan materi mengenai tren platform perangkat keras terkini. Seperti yang kita ketahui, perangkat keras atau hardware merupakan kumpulan komponen fisik yang membentuk satu komputer. Nah, perangkat keras ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah perangkat input, yang kedua perangkat proses, dan yang ketiga adalah perangkat pengeluaran atau output. Di dalam jaringan komputer terdapat 7 macam tren hardware. Yang pertama adalah platform digital mobile. Nah, platform digital mobile ini seperti adanya smartphone, tablet, laptop, atau lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan organisasi bisnis dalam mengakses bisnisnya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan mampu menarik pelanggan melalui media online. Yang kedua adalah komputasi grid, di mana jaringan komputer mengaitkan pengoneksian beberapa komputer yang terletak berjauhan pada satu jaringan tunggal yang ditujukan untuk membuat superkomputer virtual dengan menggabungkan seluruh komputasi komputer pada jaringan tertentu. Komputasi ini sebagai upaya untuk penghematan biaya, kecepatan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah virtualisasi, yaitu proses penyajian satu set sumber daya komputasi seperti penyimpanan data sehingga keseluruhan data dapat diakses melalui cara-cara yang tidak dibatasi oleh komposisi fisik dan lokasi. Tren perangkat keras yang keempat adalah cloud computing. Cloud computing menurut Mel and Grace memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama adalah one-dimensional service, yang kedua adalah akses jaringan ubiquitous, yang ketiga adalah lokasi independen polling sumber daya, yang keempat adalah elastisitas cepat, dan yang kelima adalah layanan terukur. Perangkat keras yang kelima adalah green computing. Perangkat keras ini merujuk pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan
serta menempatkan komputer, server, atau barang bawaan lainnya seperti monitor, printer, dan lain-lain sehingga dapat meminimalisir dampak pada lingkungan di sekitarnya. Tren perangkat keras yang keenam adalah power saving processor atau kinerja tinggi. Prosesor ini memiliki manfaat untuk mengurangi kebutuhan listrik bagi para penggunanya. Lalu yang terakhir adalah autonom computing. Autonom computing ini merupakan upaya industri lebar yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat terbentuk sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan, dan mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya luar yang dapat merusak sistem. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu adalah tren platform perangkat lunak terkini. Perangkat lunak atau software merupakan istilah dari data yang telah diformat dan disimpan pada komputer yang mencakup program, dokumentasi, dan informasi yang diterima oleh komputer. Ada 4 tren dalam platform perangkat lunak terkini. Yang pertama adalah Linux dan open source software. Nah, perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh suatu komunitas programmer secara gratis dan dapat ditransformasikan kepada para penggunanya. Tren platform perangkat lunak terkini yang kedua adalah Java and Ajax. Java merupakan sistem informasi independen, prosesor independen, dan memiliki bahasa pemrograman yang terbaik yang saling berhubungan di dalam lingkungan web. Sedangkan Ajax merupakan teknik pengembangan web dalam menghasilkan hubungan antar web dan mencegah terjadinya ketidaknyamanan. Perangkat lunak yang ketiga adalah layanan web. Layanan web ini merujuk pada kumpulan komponen perangkat lunak longgar serta informasi yang diperoleh dari masing-masing standar komunikasi web universal dan bahasa. Terdapat layanan SOA yang dibuat secara mandiri yang dapat membantu para penggunanya untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan baik dan nyaman. Lalu yang terakhir adalah software outsourcing dan layanan cloud. Nah, software ini dapat membantu perusahaan bisnis dalam menjalankan operasinya serta memenuhi kebutuhan bisnisnya.